Salam fisika. Pada pokok bahasan ini kita akan bersama-sama melanjutkan pokok bahasan kemarin, yaitu tentang medan magnet induksi. Pokok bahasan sebelumnya Anda sudah bisa menentukan kuat medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik serta arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Pokok bahasan ini kita akan berdiskusi tentang gaya yang dihasilkan oleh penghantar berarus listrik. Bagaimana gaya itu dapat diciptakan dan berapa besar dari gaya tersebut serta bagaimana menentukan arahnya. Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Gaya Lorentz itu adalah gaya yang dihasilkan oleh penghantar berarus listrik yang berada di daerah medan magnet. Jadi kalau ada penghantar listrik, kita beri arus listrik, kemudian dia kita letakkan di antara medan magnet, maka penghantar itu akan menghasilkan gaya yang disebut sebagai gaya Lorentz. Nah, simulasinya seperti ini. Nah, ini ada penghantar, ya, penghantar akan terhubung pada baterai. Ini baterainya. Ada saklar. Kemudian sebagian ada yang masuk ke daerah medan magnet. Medan magnet itu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Artinya, ya, di kutub utara itulah medan magnet akan keluar. Sehingga nantinya, ya, seperti pengalaman yang sebelumnya bahwa arah ibu jari itu sebagai arah utara. Ya, arah ibu jari itu sebagai arah utara. Maka kutub utara itu yang berwarna merah, kutub selatan itu yang berwarna hijau. Ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya kita akan menghubungkan penghantar ini sehingga kita akan lihat respon dari penghantar yang berada di antara medan magnet. Nah, ketika kita hubungkan medan magnet itu, penghantarnya ternyata menyimpang. Ini menyimpang. Ya, dia menyimpang. Sekarang kalau kita putus, kembali lagi, ya. Sehingga kalau kita sambung akan menyimpang lagi. Warna hitam ini adalah arah dari gaya Lorentz-nya. Warna hitam gaya Lorentz-nya. Bagaimana kalau arusnya kita balik? Nah, kalau kita balik, arah gaya Lorentz juga akan berlawanan dengan yang pertama tadi. Berlawanan, ya. Kalau kita balik, nah ini posisinya. Kalau sekarang medan magnetnya yang kita balik. Jadi yang utara kita taruh di atas. Arah gaya Lorentz-nya pun juga akan berubah. Berarti kesimpulannya bahwa arah gaya Lorentz itu dipengaruhi oleh arah kuat arus listrik sekaligus juga dipengaruhi oleh arah medan magnetnya. Nah, sekarang untuk menentukan arah dari gaya Lorentz itu, maka kita gunakan aturan tangan kanan terbuka. Tangan terbuka, jadi seperti ini, ya. Ibu jari sebagai arah kuat arus, jari yang lain sebagai arah medan magnet, dan telapak tangan arah dari gaya Lorentz-nya. Kalau Pak Dedi meletakkannya seperti ini, maka Pak Dedi sebagai acuan, saya mengatakan bahwa arah I-nya itu ke atas karena jempolnya ke atas. Arah gaya Lorentz-nya adalah ke kiri, ya, arah gaya Lorentz ke kiri. Sedangkan arah B-nya adalah meninggalkan Pak Dedi, berarti masuk. Karena meninggalkan Pak Dedi, dikatakan arah B-nya bertanda silang, ya. Jadi kalau saya Pak Dedi buatnya begini, ya, telapaknya menghadap ke wajahnya Pak Dedi, maka saya mengatakan arah I-nya ke kanan, ini jempolnya arahnya ke kanan. Jari yang lain, Anda amati di kamera, ya, di kamera. Jari yang lain arahnya ke atas, berarti ini arah B-nya ke atas. Telapaknya menghadap Pak Dedi. Nah, karena telapaknya menghadap Pak Dedi, maka saya katakan arah gaya Lorentz-nya adalah menuju ke Pak Dedi. Atau arah F-nya akan bertanda titik. Jadi ini F-nya bertanda titik, B-nya arahnya ke atas, I-nya arahnya ke kanan. Jadi nanti Anda harus bisa menggunakan arah-arah itu. Nah, besar dari gaya Lorentz itu merupakan hasil kali dari panjang penghantar, L itu panjang penghantar, I kuat arus listrik, dan B adalah medan magnetnya. Yang mana arah F itu selalu tegak lurus terhadap nilai I dan nilai B-nya. Jadi F ini selalu tegak lurus terhadap I dan arah B-nya. Sedangkan arah B dan I bisa jadi mereka tidak tegak lurus, ya.
kalau arah B dan I tidak tegak lurus, maka kita harus mengkalikan dengan nilai dari sin sudut yang dibentuk antara B dengan I. Itu sudutnya berapa, maka nilai sinnya itu yang akan kita tentukan. Tapi kalau antara B dan I sudah tegak lurus, maka ya sin 90 derajat sama dengan 1. Anda cukup menggunakan B, I, dan L-nya saja tanpa memerlukan sudut, asal B dan I-nya sudah tegak lurus. Supaya nanti Anda lebih paham dalam menggunakan aturan itu, maka dikenalkanlah sumbu kartesius dengan 3 arah. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang digambarkan di sini ada sumbu positif semua. X positif, Y positif, dan Z positif. Z positif itu adalah arahnya itu menuju ke Anda, ya. Kalau dari layar menuju ke Anda. Ini contoh bagaimana kita akan menentukannya. Kita akan belajar bagaimana menentukan arah dari medan magnet dan arah dari kuat arus listrik. Nah, di sini ditunjukkan F itu sebagai arah gaya Lorentz, I ditunjukkan jempol sebagai arah kuat arus listrik, dan B itu ditunjukkan sebagai arah dari jari-jari yang lain. Ya, maka sekarang kita akan mencoba bagaimana menentukan kalau F-nya ke kanan, I-nya ibu jempolnya tanyakan arahnya kemana, ketika arah jari yang lain adalah arahnya ke bawah. Nah, jadi kalau kita tentukan arahnya akan seperti ini, anak-anak. Ya. Telapaknya arahnya ke kanan, jari yang lain arahnya ke bawah. Nah, maka jempolnya itu menuju ke arah Pak Dedi. Ya. Jempol menuju arah Pak Dedi itu artinya apa? Jempol ini menunjuk ke arah sumbu Z positif. Z positif. Ibu jari sumbu Y negatif. Dan telapak tangan X positif. Ya, perhatikan tangannya ini. Anda bisa mencoba juga karena ini harus keterampilan tangan, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk contoh soal yang kedua. Yang kedua itu telapak tangan ke atas, telapak tangannya ke atas, ya. Arah jempolnya itu adalah arah keluar. Nah, dari Pak Dedi, ini arah jempolnya keluar meninggalkan Pak Dedi. Ya. Telapak tangannya ke atas, maka otomatis kita dapatkan arah B-nya. Nah, ini arah B-nya. Arah B-nya ke kiri. Arah B-nya ke kiri, berarti ini sumbu X negatif, sumbu X negatif. Ya, jadi cara mengerjakannya akan seperti itu. Maka untuk yang lain silakan Anda untuk bereksplorasi menggunakan contoh-contoh soal ini. Anda bisa pause dulu sehingga Anda bisa membaca soal ini dengan baik. Berikut ini akan Pak dilanjutkan untuk slide selanjutnya. Bagaimana kita menggunakan rumusnya sekarang? Sebuah penghantar 8 meter berada di dalam medan magnet homogen arah ke kiri. Penghantar mengalami gaya Lorentz 40 Newton ke atas. Tentukan besar dan arah listrik penghantar tersebut. Ya, ini semuanya sudah sudutnya 90 derajat semua, sehingga kita tinggal menghitung F sama dengan B, I, L sin theta, sudutnya sudah 90, maka kita tinggal menghitung saja mendapatkan nilai I-nya 0,5 ampere. Ya, 0,5 ampere. 0 dengan 0-nya kita eliminasi, maka mendapatkan 4 dengan 8, 2, iya betul 0,5 ampere. Sekarang kita tentukan arahnya. Untuk arahnya berarti Anda perhatikan pada kamera, B-nya itu arahnya ke kiri. Nah, medan B-nya ke kiri. Nah, ke kiri begini berarti ke Pak Dedi ya. Ke kiri begini Pak Dedi, arah kiri ke sana. Ke kiri. Kemudian arah galerinya ke atas. Nah, ini sudah ke atas. Maka mendapatkan ibu jarinya itu meninggalkan Pak Dedi. Berarti ibu jarinya itu menuju sebagai arah dari I-nya. I-nya meninggalkan Pak Dedi. Ya, I-nya meninggalkan Pak Dedi. I yang meninggalkan Pak Dedi artinya adalah I-nya masuk atau bertanda titik. Nah, bertanda titik. Nah, seperti ini berarti. Ya. B-nya ke kiri, gaya Lorentz-nya ada ke atas, maka I-nya ini masuk, ya, masuk ke layar. Seperti itu. Ini B-nya pada X negatif, F-nya Y positif, maka Z-nya adalah masuk. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan suatu tempat yang mengalami oleh gaya Lorentz itu? Setelah kita ketahui kalau ada penghantar berarus listrik, maka di sekitar penghantar itu ada medan magnetnya. Berarti di sekitar penghantar berwarna biru ini ada medan magnetnya. Di titik kanan ini ada medan magnetnya, gunakan aturan ibu jari
jam tangan, maka kita dapatkan di titik ini bertanda B-nya adalah silang, B1 arahnya silang. Maka jika pada B1 kita berikan penghantar lain yang berarus listrik, maka penghantar I2 ini akan mengalami gaya Lorentz. Kenapa? Ya karena penghantar I2 berada di daerah medan magnet B1. Kalau Anda tentukan arahnya, maka B-nya masuk, I-nya ke atas. Coba gunakan tangan Anda, B-nya masuk, I-nya ke atas. Kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Kemana? Iya, arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya, sehingga penghantar ini otomatis dia akan ditarik arah ke kiri. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah, penghantar I2 arahnya ke atas, maka di titik sebelah kirinya I2 itu ada medan magnet yang dihasilkan oleh I2. Bagaimana arah medan magnet di titik tersebut terhadap arah I2? Arahnya adalah titik. Nah, arahnya adalah titik. Karena kalau Anda amati gunakan ibu jarinya, maka yang sebelah kiri adalah arahnya titik, ya, sebelah kiri. Keluar, ya, arah B-nya keluar. Maka pada saat di titik B itu kita beri penghantar lain warna biru, maka penghantar warna biru akan mengalami gaya Lorentz. I-nya ke atas, B-nya titik. Nah, maka akan seperti ini, I-nya ke atas, B-nya titik. Maka ada gaya Lorentz arahnya ke kanan. Maka pada warna biru ini ada gaya Lorentz arahnya ke kanan. Maka pada saat kedua penghantar ini ada bersama-sama, maka kedua penghantar itu akan terjadi namanya gaya Lorentz antar penghantar. Yang warna biru ditarik ke kiri, yang warna merah yang warna biru ditarik ke kanan, yang warna merah ditarik ke kiri, sehingga terjadi gaya saling tarik menarik. Pada saat kedua penghantar arah arusnya adalah sama. Maka kalau tadi arahnya searah, maka akan tarik menarik. Maka konsekuensinya kalau berlawanan arah, maka dia akan saling tolak menolak. Konsekuensinya seperti itu. Ya, kalau sejajar searah itu tarik menarik, sejajar berlawanan arah akan tolak menolak. Nah, besar gaya persatuan panjang, nah kita menyebutnya F per L, maka satuannya nanti Newton per meter, nilainya adalah mu0 I1 I2 per 2 pi A. Jadi gaya tadi, entah gaya tarik, entah gaya tolak, nilainya persatuan panjang adalah mu0 kali kuat arus I1 I2 dibagi dengan jarak kedua penghantar tersebut. Ini contoh soalnya. Ya. I1 8, I2-nya 3, I1-nya ke atas, I2-nya ke bawah. Nah, karena mereka berlawanan arah, maka nanti nilai dari gayanya adalah gaya saling tolak. Berapakah nilai gaya persatuan panjangnya? Ya. Berapakah nilai gaya persatuan panjangnya? Nah, nanti saya lakukan pengeditan ya karena ada pertanyaan yang salah ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah gaya Lorentz tiap satuan panjang. Nah, di sini nilainya. Maka gaya Lorentz satuan panjangnya adalah, gunakan persamaannya ya. Kita hitung 8 kalikan 3, karena arah dari kuat arusnya tadi adalah berlawanan, maka dia terjadi gaya saling tolak. Sekarang contoh berikutnya. Nah, ini ada 3 penghantar, I1 titik, apartnya titik, I1 titik itu berarti I-nya menuju Anda. Ya. I3 juga titik, I2-nya silang meninggalkan Anda. Berapakah jarak penghantarnya itu berapa? Ya, itu kita tentukan sekarang. Diminta ini supaya seimbang. Supaya seimbang berarti I3 itu mengalami 2 gaya yang arahnya berlawanan. Ada gaya arahnya ke kiri dan ke kanan yang nilainya harus sama juga. Itu syarat supaya benda seimbang. Maka sigma F-nya harus sama dengan 0. Maka kalau I3 dengan I1 itu kan arusnya searah. Kalau searah maka I3 ditarik oleh I1. Ada gaya yang arahnya ke kanan oleh I3. Karena I3 dengan I2 itu berlawanan arah, ini menuju ke Anda, I3 masuk meninggalkan Anda, berarti antara I3 dengan I2 saling tolak, maka mendapatkan gaya arahnya ke kiri. Nah, 2 gaya inilah yang nilainya harus sama. Maka kalau kita hitung FL3 terhadap 1 itu sama dengan FL
3 terhadap 2. Maka kita dapatkan nilainya dengan nilai I1 dan I2 nya 3 dengan 9. Kemudian jaraknya adalah A1 dan A2. A1 itu jaraknya adalah X, A2 itu adalah dari ini I3 ke I2. Berarti 10 ditambah dengan X. Nah, maka kita dapatkan jaraknya adalah 3. Nah, ini jadi harus perhatikan bagaimana menentukan persamaan matematikanya ya. Anda bisa pause ini untuk melihat bagaimana proses mengerjakannya. Nah, karena kuat arus listrik itu pada prinsipnya adalah muatan yang bergerak, maka gaya Lorentz pun juga bisa kita terapkan pada muatan listrik. Ya. Karena apa? Arah muatan listrik positif itu sama dengan arah kuat arus listrik. Jadi, muatan bertanda positif itu arah geraknya itu bisa kita samakan dengan arah kuat arus listrik I. Jadi I positif itu arah geraknya sama dengan arah dari I-nya. Jika arah kecepatan listrik positif terhadap arah medan magnet tegak lurus, maka muatan akan mengalami gaya sentripetal dan ber-GMB. Ingat, ber-GMB. Kenapa? Karena ada gaya Lorentz yang arahnya selalu menuju ke pusat, sehingga nilai gaya Lorentz-nya sama dengan gaya sentripetalnya itu sendiri. Nah, misalkan ini muatannya, nah muatan positif ini masuk, maka gunakan aturan tangan kanan, ya, aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan bahwa apa? Arah dari muatan ini V-nya itu menunjuk sebagai arah I-nya. Jadi ini V-nya itu adalah ke kanan, ya, ibu jarinya ke kanan. Muatan positif gunakan tangan kanan. Arah B-nya silang, berarti B-nya itu masuk ke layar. Ya, jari Anda itu tempelkan ke layar. Maka ya tempel ke layar, ya, silang. Ya, maka kita akan mendapatkan bahwa oh ini muatannya apa ini? Maaf, muatannya negatif ya, muatan negatif. Kalau muatan negatif gunakan tangan kiri. Nah, karena kalau tangan negatif gunakan tangan kiri, kalau muatan positif gunakan tangan kanan. Berarti akan kita gunakan seperti ini. B-nya masuk, arah V-nya ke kanan, gaya Lorentz-nya arahnya ke bawah. Nah, karena muatannya negatif, maka dia akan bergerak ke bawah ini menggunakan aturan tangan kanan gaya Lorentz. Jadi, perlu catatan bahwa kalau muatannya positif gunakan tangan kanan, kalau muatannya negatif gunakan tangan kiri. Arah jempol sebagai arah gerak kecepatan V-nya. Khusus untuk muatan listrik, ya, seperti itu. Sehingga dampaknya adalah muatan listrik dibelokkan di dalam medan magnet karena terpengaruh gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz adalah Hi B kalikan V. Dengan ketentuan ini, tangan kanan untuk Hi muatan positif dan tangan kiri untuk Hi muatan negatif, ya, muatan Hi negatif. Nah, ini bagaimana kita menentukannya? B, ya, V dan F. Tangan kanan kalau muatan positif, gunakan tangan kiri kalau muatan negatif. Baik, demikian anak-anak untuk proses pembelajaran bahan ajar kita tentang gaya Lorentz. Silakan Anda pelajari bagian ini, sehingga jika ada pertanyaan Anda bisa tanyakan melalui komen, atau jika ada hal yang tidak sesuai dengan perhitungannya misalnya, atau koreksi terhadap konsepnya yang mungkin Pak Dedi salah ucap, bisa Anda berikan pada kolom komentar untuk saya tanggapi bagaimana revisinya. Demikian anak-anak, selamat belajar.